Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel kami Ruang Belajar. Dalam banyak hal, orang kaya dan orang miskin itu sangat berbeda. Ketika berbicara tentang kekayaan, kita tidak bisa melepaskan diri dari bagaimana cara kita mengelola uang. Dan disinilah ada perbedaan yang sangat mencolok tentang bagaimana orang kaya mengelola uang dan orang miskin dalam mengelola uang. Pada video kali ini kita akan membahas 5 hal mendasar yang membedakan bagaimana cara mengelola uang yang dilakukan oleh orang kaya dan orang miskin. Pernahkah Anda melihat orang-orang yang mengutamakan gengsi ketika membeli sesuatu? Membeli tas bermerek, sepatu bermerek, padahal secara finansial kondisi mereka tidaklah begitu baik. Tak jarang mereka harus membeli semuanya dengan berhutang. Inilah salah satu perilaku yang dimiliki oleh orang miskin dalam mengelola uang, mengutamakan gengsi daripada fungsi. Ketika membeli sesuatu, mereka selalu berpikir tentang gengsi. Mereka kadang tidak berpikir tentang fungsi. Tak jarang barang-barang yang telah mereka beli tidak sepenuhnya mereka manfaatkan fungsinya. Katakanlah Anda ingin membeli sebuah smartphone. Sebelum Anda membeli, cobalah pikirkan apa sih fungsi dari smartphone yang ingin Anda gunakan. Jika fungsinya hanya sekedar untuk main media sosial, YouTube, Twitter, Instagram, ataupun TikTok, Anda tidak perlu mengeluarkan uang sampai puluhan juta hanya untuk sekedar membeli sebuah smartphone. Inilah pembeda utama tentang gengsi dan fungsi. Orang-orang kaya fokus pada fungsi, sementara orang-orang miskin lebih banyak terjebak pada gengsi. Mungkin Anda bertanya, tapi di luaran sana ada begitu banyak orang kaya yang membeli barang-barang mewah, branded, dengan harga yang sangat mahal. Pertanyaannya, apakah yang mereka melakukan benar-benar untuk fungsi atau sebuah gengsi? Jawabannya bisa jadi orang-orang kaya tersebut, mereka yang telah memiliki penghasilan puluhan bahkan ratusan juta rupiah tersebut, melakukan itu semua memang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kita tidak pernah tahu persis seperti apa pekerjaan dan tuntutan yang mereka dapatkan setiap hari. Kita juga tidak pernah mengerti apa sih sebenarnya aktivitas yang mereka lakukan. Kita, sebagian besar orang, hanya melihat apa yang mereka gunakan, bukan melihat aktivitas real dari apa yang mereka lakukan. Sementara orang-orang miskin lebih cenderung meniru gayanya, bukan meniru cara kerjanya. So, mulai sekarang, cobalah lebih fokus pada fungsi. Apa sih fungsi barang yang ingin saya butuhkan? Maka fokuslah untuk belanja dengan mengutamakan fungsi daripada gengsi. Itu pun jika Anda memang sedang berproses untuk membangun kekayaan, bukan sekedar ingin terlihat kaya. Orang-orang kaya adalah orang-orang yang sangat logis dalam mengelola keuangan. Mereka selalu berpikir bagaimana caranya meningkatkan fungsi dan nilai dari uang yang mereka miliki. Mereka selalu berpikir untuk menginvestasikan dan menumbuhkan kekayaan yang mereka miliki. Sementara orang-orang miskin lebih cenderung menggunakan perasaan dalam melakukan sesuatu. Mereka lebih fokus pada suka dan tidak suka. Mereka lebih fokus pada nyaman dan tidak nyaman dalam melakukan pengelolaan uang. Sementara orang-orang kaya, mereka telah mampu melakukan pengelolaan keuangan secara logis. Mereka telah melakukan penganggaran secara jelas. Berapa banyak uang untuk konsumsi, berapa banyak uang untuk rekreasi, berapa banyak uang untuk pengembangan diri, dan berapa banyak uang untuk investasi serta ditabung. Ketika Anda melihat orang-orang kaya yang cenderung bersenang-senang, bisa jadi memang mereka telah menganggarkan sejumlah uang untuk khusus bersenang-senang, untuk refresh, untuk membuat mereka kembali kreatif dan mampu bekerja dan menumbuhkan kekayaannya. Berbeda dengan orang-orang miskin, mereka cenderung abai dengan pengelolaan keuangan. Mereka mengelola keuangan mereka berdasarkan perasaan mereka. Jika mereka suka, mereka melakukan. Jika tidak, mereka tidak melakukannya. Buktinya, lebih banyak orang-orang miskin mengeluarkan uang untuk sekedar nongkrong daripada membeli sebuah buku. Membeli buku bagi mereka sesuatu yang berat, sementara nongkrong bagi mereka sesuatu yang ringan. Padahal dari sisi manfaat, lebih banyak manfaat ketika Anda gunakan uang Anda untuk belajar. Inilah pembedanya.
Orang-orang miskin cenderung menggunakan perasaan dalam mengelola uang, sementara orang-orang kaya cenderung berhati-hati dan logis dalam mengelola keuangan mereka. Sekarang, coba kita cek. Ada berapa banyak rekening tabungan yang Anda miliki? Apakah Anda telah memisahkan rekening khusus untuk tabungan, rekening khusus untuk konsumsi dan kegiatan sehari-hari, atau rekening untuk dana cadangan? Jika Anda punya bisnis, sudahkah Anda memisahkan rekening khusus untuk bisnis dan rekening khusus untuk keluarga? Inilah pembedanya. Orang-orang kaya, mereka telah memilah-milah pengelolaan keuangan mereka. Uang untuk kebutuhan sehari-hari mereka kelola sendiri dengan rekening terpisah. Begitu juga uang untuk investasi mereka pisahkan. Terlebih, uang yang mereka gunakan untuk mengelola bisnis pastinya telah dipisahkan dari pengelolaan keuangan pribadi. Sementara orang-orang miskin cenderung mencampur adukan pengelolaan keuangan mereka. Kalaupun mereka punya bisnis, mereka tidak memisahkan mana keuangan pribadi, mana keuangan bisnis. Ketika mereka mendapatkan uang tersebut tidak dipisahkan secara konkret. Mana uang tersebut yang untuk jatah ditabung, mana uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mana uang yang kemudian dipakai sebagai dana cadangan. Semuanya dijadikan satu sehingga kita tidak benar-benar memahami uang ini jatah untuk apa. Apakah jatah konsumsi kita telah habis atau tidak? Inilah pembeda yang sangat nampak. Dalam mengelola uang, orang-orang kaya cenderung mampu melakukan pemilahan dan pemisahan secara matang, sementara orang-orang miskin menjadikan semuanya menjadi satu. Bagaimana jika penghasilan kita terbatas? Apakah kita masih harus memisahkan uang tersebut? Tentu saja iya. Setidaknya kita membangun satu habit. Berapapun penghasilan Anda, cobalah Anda ambil sedikit untuk tabungan Anda. Anda ambil untuk dana cadangan. Mungkin nilainya cuma Rp5.000. Mungkin nilainya cuma Rp20.000, tapi di sini hal terpenting kita mulai membangun habit memisahkan diri, memisahkan uang yang kita kelola. Kalaupun belum mampu memisahkan dalam bentuk rekening tabungan, masukkan ke dalam amplop. Disinilah kita proses belajar. Memisahkan rekening, memisahkan uang adalah bagian dari habit yang dikelola dan dibangun oleh orang-orang kaya. Jadi, jika hari ini rekening Anda masih jadi satu, uang Anda masih Anda kelola dalam satu tempat, mulailah belajar memisahkannya. Sekarang saya ingin bertanya, apakah Anda ingat berapa banyak uang yang telah Anda keluarkan? Sebagian besar dari Anda mungkin mengingatnya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda mencatatnya? Setiap pengeluaran dan pemasukan Anda? Mungkin Anda akan menjawab, tidak. Orang-orang kaya adalah orang-orang yang sangat teliti dalam mengelola uang. Salah satu bentuk ketelitiannya adalah dengan mencatatnya. Dengan mencatat setiap uang yang kita keluarkan, kita akan benar-benar tahu berapa banyak uang yang telah kita keluarkan dan berapa banyak uang yang telah kita terima. Sebagian besar orang-orang miskin adalah orang-orang yang hanya sekedar mengingat pengeluarannya, hanya sekedar mengingat pemasukannya. Mereka tidak benar-benar tahu persis berapa banyak kebutuhan mereka setiap bulan. Terkadang mereka justru tidak ingat kemana saja uang mereka telah dibelanjakan dan dari mana saja sumber penghasilan mereka. Bahkan mereka tiba-tiba merasa, kok uang saya cepat habis ya? Tiba-tiba mereka mengatakan, kemana saja ya uang ini saya gunakan? Inilah bukti bahwa orang-orang miskin cenderung melakukan pengelolaan dengan mengandalkan ingatan mereka, yang walaupun sebenarnya kadang mereka lupa. Mulai sekarang, mari kita belajar lebih teliti dalam mengelola keuangan kita. Mulai membiasakan diri untuk mencatat setiap pengeluaran kita ataupun setiap pemasukan kita. Semakin Anda mampu membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, Anda semakin baik dalam mengelola keuangan Anda. Anda memiliki kemampuan yang baik untuk mengerem, menghentikan proses belanja, apalagi ketika Anda tahu bahwa sebenarnya Anda tidak butuh. Mulai sekarang, belajarlah untuk benar-benar memahami apakah ini kebutuhan atau keinginan semata. Bijaklah dalam
mengeluarkan setiap uang Anda. Mulailah lebih teliti untuk membedakan ini kebutuhan atau hanya sekedar keinginan. Itulah 5 pembeda utama yang membedakan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin dalam mengelola uang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.